Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Octaviana Noposo, semester 3 di Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Di sini saya akan menjelaskan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan. Dosen penguji yaitu Bapak Sabarudin Sinalingga ST MM. Pokok pembahasannya yang pertama menjelaskan konsep dasar SIA, yang kedua menguraikan karakteristik sistem akuntansi manual, ketiga merancang jurnal khusus, keempat memosting pada buku besar pembantu, yang kelima menyajikan neraca saldo. Pertama, pengertian sistem informasi akuntansi, singkatnya SIA, adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir pencatatan, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkaitan untuk membuat keputusan bisnis. Sistem ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan Anda. Data spesifik lain seperti pesanan penjualan dan laporan analisis, permintaan pembeli, faktur, inventaris, daftar gaji, dan neraca saldo harus masuk ke dalam sistem ini. Berikutnya, sistem informasi akuntansi yang baik harus memiliki kriteria seperti di bawah ini. Pertama, keamanan, akses sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk yang berwenang. Kedua, kerahasiaan, perlindungan informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Yang ketiga, privasi, pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan dengan cara yang tepat. Yang keempat, integritas pemrosesan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dilakukan dengan otorisasi yang tepat. Yang kelima, ketersediaan sistem tersediaan untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontrak. Fungsi sistem informasi akuntansi. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyampaikan data tersebut secara
efektif dan efisien. Yang kedua, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Ketiga, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan ukuran dan tanggal terjadinya transaksi. Keempat, mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Kelima, sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Berikutnya, karakteristik dari sistem akuntansi manual adalah sebagai berikut. Pertama, sistem yang dilakukan secara manual hanya berperan sebagai pengendali saja. Yang kedua, keterbatasan dari output pada saat sudah selesainya pekerjaan dari laporan akhir, sedangkan laporan pada bagian awal dan tengah sangat sulit untuk dibuat dengan segera atau secepatnya. Yang ketiga, pengamatan terhadap bukti-bukti atau transaksi pembukuan baik yang bersumber dari dokumen atau dokumen pendukung harus bisa dijaga dengan ekstra ketat dan sangat rahasia. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lebih lama dan tenaga serta tingkat ketelitian yang cukup optimal agar dapat melakukan jejak audit. Yang kelima, memaksimalisasi dalam hal pemakaian tenaga manusia sebagai proses entry data. Yang keenam, penerapan aturan yang telah berlapis-lapis sesuai dengan hierarki dari organisasi dalam hal penetapan kontrol terhadap manusia-manusia dalam internal perusahaan. Jurnal khusus pembeli. Jurnal khusus pembelian. Pada jurnal pembelian transaksi yang dicatat berupa transaksi pembelian secara kredit, entah itu pembelian barang dagang ataupun pembelian perlengkapan dan peralatan. Pencatatan yang harus dilakukan akibat penambahan pembelian, caranya dengan mendebitkan akun pembelian sejumlah pembelian tersebut. Jika pencatatan yang terjadi akibat penambahan utang dagang dengan cara mengkreditkan akun utang dagang sejumlah nilai utang. Dan contohnya jurnal khusus pembelian sebagai berikut. Jadi contohnya itu PT Cahaya Abadi. Jurnal pembelian pada periode Maret tahun 2020. Tanggalnya kolom pertama itu 1 Maret, keterangannya visi hidup jaya, refresh, terus debit. Bawahnya ada kolom pertama pembelian sejumlah 3.500.000 rupiah. Kolom keduanya itu ada serba-serbi. Di bawahnya itu kolom tersebut ada refresh. Kolom sebelahnya ada akun.
sebelahnya lagi ada jumlah. Habis debit kan ada kredit, jadi kolom bawahnya kredit itu jumlah totalnya 3.500.000. Terus kolom yang kedua tanggal 4 Maret, keterangannya fasa Kemilau Reflies, debit kolom pertamanya 500, yang sejumlah 5 juta. Lalu kolom keduanya serba-serbi pertama ada Reflies, akunnya kosong, jumlahnya juga kosong. Dan kreditnya utang dagang ada 5 juta. Yang ke kolom ketiga tanggalnya dari 9 Maret, keterangannya itu Visi Hidup Jaya, debit di kolom pembeliannya ada 4.400.000 rupiah. Lalu kolom berikutnya ada serba-serbi, di kolom pertama ada Reflies kosong, akunnya kosong, jumlahnya juga kosong. Lalu kreditnya utang usaha sejumlah 4.400.000. Di kolom berikutnya tanggal 15 Maret, keterangannya itu toko Pelangi, debit di pembeliannya itu kolomnya kosong, Reflies. Nah terus akunnya di serba-serbi peralatan, lalu jumlahnya sebesar 300.000, kreditnya atau utang dagang sebesar 300.000 juga. Berikutnya kolom tanggal pada tanggal 20 Maret, keterangannya PT Abadi, Refliesnya kosong, debit. Nah terus kolom pembeliannya sejumlah 6.200.000 rupiah. Di serba-serbinya Refliesnya kosong, akunnya juga kosong, jumlahnya juga kosong. Lalu kredit utang dagang sebesar 6.200.000. Tanggal di kolom berikutnya ada tanggal 24 Maret, keterangannya Fa Kemilau, Refliesnya kosong. Lalu di kolom debatnya itu ada kolom pertama pembelian sejumlah 1.500.000. Di kolom Refliesnya kosong, terus kolom akunnya juga kosong, kolom jumlahnya kosong, dan kredit di kolom utang usaha sejumlah 1.500.000. Terus kolom tanggal ada tanggal 29 Maret, keterangannya Visi Hidup Jaya, kolom Refliesnya kosong. Terus di kolom debit yang pertama kolomnya ada pembelian seharga 2.200.000. Terus serba-serbi di kolom pertamanya Reflies kosong. Nah terus kolom kedua ada akun kosong, jumlahnya juga kosong. Kredit di kolom pertama itunya ada utang dagang sejumlah 2 juta. Jadi pembeliannya itu kan di total dari 3.500.000 rupiah. Jadi pembelian itu di total sejumlah 22.600.000. Kan akunnya kan cuma peralatan tuh di kolomnya. Jadi jumlahnya di total hanya 300.000
karena cuma di kolom itu pada tanggal 15 toko pelangi. Lalu di utang usaha dijumlah semua, totalnya seharga 22.900.000. Lalu di kolom debitnya kita total semua jadi 22.900.000. Jadi totalnya saldonya semuanya balance 22.900.000. Buku besar pembantu piutang atau pelanggan. Pembuatan buku besar termasuk tahap cukup awal dari siklus akuntansi. Pertama-tama, siklus dimulai ketika terjadi transaksi dan dicatat di jurnal umum. Nah, jurnal umum ini yang akan jadi dasar pembuatan buku besar. Pemindahan data dari jurnal umum ke buku besar disebut kegiatan posting. Maka sumber pencatatan buku besar pembantu pun adalah jurnal umum. Tapi bisa juga jurnal khusus, yaitu jurnal yang mencatat data spesifik aja. Jurnal-jurnal ini bersumber dari bukti transaksi seperti faktur, note, bukti penerimaan, kas, dan kwitansi. Buku besar pembantu utang dapat dibuat berdasarkan jurnal pembeli, jurnal pengeluaran kas, selain dari jurnal umum. Sementara buku besar pembantu piutang disusun berdasarkan jurnal penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum. Contoh transaksinya, agar dapat lebih memahami buku besar pembantu sekaligus cara menyusunnya, maka akan lebih baik jika kita membahas dengan contoh kasus. Katakan misalnya PT Aceh memiliki piutang sebanyak 1 juta yang berasal dari 5 pelanggan periode 31 Agustus. Yang pertama, piutang dagang. Di kolomnya pertama ada tanggal Agustus tanggal 31, referensinya kosong, debitnya seharga 1 juta, kreditnya kosong, saldonya juga 1 juta. Dari buku besar umum di atas kita hanya tahu informasi sangat umum. Dengan buku besar pembantu, informasi yang dapat lebih detail. Buku besar pembantu piutang di atas dapat terbentuk seperti ini, yaitu tono. Yang keduanya ada tono. Kolom pertamanya tanggal 5 di bulan Agustus, referensinya kosong, debitnya itu 200.000, kreditnya kosong, saldonya 200.000. Yang ketiganya ada Agus. Kolom tanggalnya ada 2 ya, transaksi. Yang transaksi pertamanya 7 Agustus, referensinya kosong, debitnya ada 100.000, kreditnya kosong, saldonya 100.000. Nah, terus transaksi yang keduanya di tanggal 9 Agustus, referensinya kosong, debitnya itu 100.000. Lalu kreditnya kosong, saldonya itu
200.000. Kenapa 200.000? Karena ditambahin yang transaksi pertama 100.000 ditambah 100.000 jadi 200.000. Lalu yang keempat ada Ulfa. Di tanggal transaksinya tanggal 11 Agustus, refleksinya kosong, debitnya itu sebesar 250, kreditnya kosong, saldonya juga 250. Yang keempat Amir. Tanggal transaksinya 19 Agustus, refleksinya kosong, debitnya sebesar 150.000, kreditnya kosong, saldonya juga 150. Yang terakhir ada Chandra. Tanggal transaksinya tanggal 25 Agustus, refleksinya kosong, debitnya sebesar 200.000, kreditnya kosong, saldonya 200.000 juga. Sebagai informasi, kolom reply dalam buku besar pembantu di atas merujuk pada revaluasi. Ia misalnya bisa diberi keterangan nomor faktur atau jurnal khusus tempat transaksi dicatat. Buku besar pembantu bahkan bisa dibuat lebih detail, tak hanya nama tapi juga bisa ditambah keterangan lain. Misalnya bentuknya seperti ini ya, nama, alamat, kolom pertamanya tuh, nah terus di bawahnya ada tanggal, nah terus transaksinya tanggal 9 Agustus, nah terus kolom keduanya ada Amir, Jalan Sentul nomor 44, kolom keduanya ada referensi, nah terus kolom ketiganya kosong. Nah terus kolom berikutnya yang ketiga itu ada nomor akun, batas kredit, syarat. Nah terus kolom di bawahnya ada debit, kolom ketiganya sebesar 150.000 rupiah. Nah terus kolom yang keempat kan ada, kolom pertamanya itu 4 bulan, nah terus totalnya sebesar 500.000 rupiah, 2 bulan dibagi 10. Lalu di kolom kreditnya itu kosong, di saldonya sebesar 150. Penutup. Buku besar umum memberikan ringkasan transaksi, sementara buku besar pembantu menyediakan rincian. Demikianlah perbedaan mendasar dua jenis buku besar ini. Karena menyediakan rincian, maka penyusunan buku besar pembantu akan lebih memakan waktu. Tapi tidak heran jika ini tidak diwajibkan dilakukan. Hanya saja patut diingat bahwa buku besar pembantu akan sangat berguna sebagai alat cross-check data. Oleh karena itu, pembisnis harus memahaminya pula sebagaimana akuntansi pada umumnya. Neraca saldo adalah istilah dari trial balance yang merupakan suatu daftar dan memiliki keseluruhan data-data dari buku besar perusahaan. Seperti contoh neraca saldo, nomor akun, nama akun, debit, dan kredit pada periode tertentu.
Secara ringkas, pada itu neraca atau trial balance adalah daftar yang disusun setelah menyusun buku besar. Akun dalam laporan neraca harus dibuat secara sistematis, yaitu sesuai dengan kode atau tidak boleh acak, sehingga kesimpulan apa itu neraca adalah suatu buku yang menyediakan informasi mengenai kumpulan saldo yang dimiliki oleh rekening bank-bank terkait, tetapi neraca saldo berbeda dengan rekening koran. Laporan neraca ini tidak memberikan bukti lengkap atas keakurat buku besar. Neraca ini hanya menunjukkan kesamaan jumlah sisi debit dan sisi kredit. Jenis neraca saldo secara umum ada 3 jenis, yaitu pertama, neraca saldo yang belum disesuaikan, kedua, neraca saldo setelah disesuaikan, yang ketiga, neraca saldo penutup. Di sini ada contoh kasus neraca saldo. Untuk di sini ada contoh neraca saldo. Untuk membantu Anda, setidaknya bentuk neraca saldo tersendiri dari kolom utama, yaitu kolom kode atau nomor akun, kolom nama akun atau keterangan, kolom debit dan kolom kredit. Untuk lebih mudah memahami secara membuat neraca saldo, dapat melihat bentuk secara neraca saldo berikut. Kan bikin kolom dulu ya, terus kolom pertamanya ada nama perusahaan, kolom keduanya ada neraca saldo periode, lalu dibagi lagi, yang kolom pertamanya ada nomor akun, yang sebelahnya nama akun atau keterangan, sebelahnya ada debit, sebelahnya kredit. Berikut penjelasan dari setiap kolom. Yang pertama, kolom nomor akun merupakan kolom yang berisi kode akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan. Kedua, kolom nama akun atau keterangan merupakan kolom yang berisi nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Ketiga, kolom debit merupakan kolom yang berisi saldo dari setiap akun yang memiliki saldo debit sesuai dengan buku besar. Keempat, kolom kredit merupakan kolom yang berisi saldo setiap akun yang memiliki saldo total kredit sesuai dengan ada di buku besar. Lalu bagaimana cara membuatnya? Dalam neraca harus memperhatikan bentuk buku besarnya, karena penyusunan neraca ini didasari atas saldo akun yang terdapat dalam buku besar. Adapun tahap dalam menyusun neraca saldo yaitu sebagai berikut. Pertama, menyertakan nama akun dan saldonya. 2. Menyertakan kolom debit dan kredit. 3. Memberikan bukti kesamaan jumlah dari kedua kolom atau kolom debit dan kolom kredit. Contoh neraca saldo berdasarkan data keuangan milik PT XYZ pada periode Desember tahun 2019, yaitu sebagai berikut. Kolom pertamanya kan PT XYZ, lalu neraca saldo periode Desember 2019,
kolom pertama itu ada nomor akun. Nah, di bawahnya yang nomor akun itu 101. Lalu sebelahnya nama akun atau keterangan, kan 101 itu berarti kas. Lalu di sebelahnya ada kolom debit sejumlah 2 juta. Lalu kolom kreditnya kosong. Yang kedua, nomor akunnya ada 103. Lalu nama akun ada piutang dagang. Debitnya itu kolomnya ada 500.000 rupiah. Nah, terus kolom kreditnya kosong. Kolom berikutnya ada nomor akunnya itu 104. Nama akunnya persediaan barang dagang. Debitnya sejumlah 6 juta rupiah. Nah, terus di kolom kreditnya kosong. Nomor akun di kolomnya itu ada 203. Nama akunnya di kolomnya ini utang dagang. Lalu di kolom debitnya kosong. Di kolom kreditnya ada 1 juta. Dan nomor akunnya di kolom ini ada 222. Kenapa? Karena itu modal PT. Lalu di kolom debitnya juga kosong. Di kreditnya yaitu sebesar 7 juta. Lalu nomor akun di kolomnya ada 324. Kenapa angkanya 324? Karena di sini pref atau modal sendiri. Nama akunnya itu pref PT. Di kolom debitnya sebesar 1 juta. Di kreditnya kosong. Lalu 401. Jadi angka 4 itu bisa penjualan atau modal. Penjualan. Nah, terus di kolom debitnya itu ada 1 juta. Di kolom kreditnya kosong. Di kolom terakhir ada nomor akunnya 404. Nah, terus nama akunnya potongan penjualan. Di kolom debitnya sebesar 300.000 rupiah. Di kolom kreditnya kosong. Nah, terus kita jumlahin tuh. Di kreditnya kan ada 1 juta, 7 juta, 1 juta ditambah 7 juta ditambah 2.800.000 menjadi 10.800.000. Lalu di debitnya kita jumlahin ada 2 juta 500, 6 juta, lalu ada 1 juta, ada kolom 1 juta 300. Nah, terus dijumlahin jadi 10.800.000. Jadi kolom debit dan kredit harus balance. Jadi ini balance ya, karena kan sama-sama 10.800.000 di debit maupun di kredit. Demikian penjelasan neraca saldo yang biasa berguna untuk pekerjaan atau usaha Anda, khususnya dalam merapikan pembukuan keuangan usaha maupun akuntansi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan materi atau pembahasan yang saya sampaikan kurang dimengerti atau kecepatan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.